Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kawan-kawan sekalian, brother wa sister fillah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya sangat berbahagia sekali di tengah jadwal yang cukup padat dari tadi pagi landing, lalu kemudian berkunjung visit ke perusahaan pertanian agro kompleks NASA, lalu ke Batik Paradise, lalu sempat juga ke Soto Kudus Sumringah, istirahat sebentar, lalu kemudian ada ajakan challenge, siap gak ngisi di teras dakwah? Ini makhluk apa nih teras dakwah ini kan? Saya nanya, teras dakwah ini apa? Jadi teras dakwah ini dakwah milenial lah. Ini mirip-mirip pemuda hijrah di Bandung, tapi ini gayanya gaya Jogja. Saya bilang bungkus. Aneh demen begini bungkus. Beri saya waktu istirahat, jam 8 saya datang. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim dengan antum semua. Ini adalah aset umat Islam hari ini yang tersisa menurut saya, yaitu harapan dan anak muda. Ya. Nah, hari ini saya melihat anak muda, insyaallah kita meyakini liyudhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Randy Saputra, biasa dipanggil Kang Randy. Perjalanan ke Jogja kali ini sebetulnya dalam rangka Roadshow Saudagar Nusantara Bantul. Jadi kami ada organisasi besar namanya Serikat Saudagar Nusantara, dan setiap tahun kita punya hajian bersama ini nggak bid'ah ya maksudnya ini. Kita punya wukuf bersama para UMKM. Jadi tempat kumpul setahun sekali, itu namanya Kopdar Saudagar Nusantara. Nah, menuju Kopdar Saudagar Nusantara itu kami keliling puluhan kota kabupaten. Biasanya 40 kota kabupaten. Dan ini insya Allah adalah kota yang kelima, kota kabupaten yang kelima, yaitu adalah Bantul. Insya Allah besok acaranya. Tetapi biasanya Roadshow Saudagar Nusantara Bantul ini ketika saya hadir, saya memang menyediakan diri untuk menyapa banyak komunitas. Jadi hari ini kita sudah sapa banyak perusahaan, malam hari ini saya menyapa komunitas. Besok subuh saya mengisi kuliah subuh di Al Furqon, lalu ada sarapan pagi dengan beberapa tokoh komunitas, seminar di Roadshow Saudagar Nusantara Bantul UIN, dan ada beberapa full sampai tanggal 10, tanggal 11 balik. Kami di Serikat Saudagar Nusantara ditemani saya sebagai ketua umum. Lalu kemudian berikutnya adalah Direktur Keuangan kami Rangga Wibawa. Boleh nggak kenalan nggak? Nah, itu Direktur Keuangan kami Rangga Wibawa. Jadi memang yang pegang duit ini harus ikut terus, ya kan? Supaya logistik terjaga dengan baik. Lalu Direktur Keanggotaan ada Mas Bravo. Nah, ini Mas Bravo juga di Bogor aktif di Majanusa, Remaja Masjid Nusantara, di Irama Bas, Ikatan Remaja Masjid Baitul Salam. Kami juga lagi mempelajari ini, ya, kegilaan metode antum ini, ya. Jadi mau kita bawa juga ke Bogor, masya Allah. Nah, lalu juga ada Ibu Nirwana Tawil. Ibu boleh Bu, yang sedang live di sisi Ikhwan karena ada kebutuhan live, yaitu sebagai Direktur Komunikasi dan Direktur Luar Negeri Serikat Saudagar Nusantara. Baik, saya langsung saja masuk dalam materinya, insya Allah gak lama-lama, dalam 30 menit ke depan biar kita ada waktu untuk berbicara. Kawan-kawan sekalian, ketika saya mulai menyambangi beberapa komunitas anak muda muslim, dan memang alhamdulillah saya lahir besar di komunitas dakwah. SMA Rohis di FKPM SMA 1 Balikpapan, Forum Komunikasi Pelajar Muslim Balikpapan, mulai jadi ketua Rohis. Lalu kemudian inisiator Rohis Balikpapan. Lalu kemudian di ITB saya berkarir di keluarga mahasiswa Islam, mulai dari magangers kaderisasi, staf kaderisasi, ketua departemen kaderisasi, trainer FSLDK, dan keliling ke beberapa tempat, sekjen Gamais. Lalu puncaknya diminta jadi ketua Majelis Syuro Gamais ITB karena kelihatannya yang lulusnya paling lama, jadi diminta jadi ketua Majelis Syuro. Ya, karena legend.
Nah lalu kemudian saya keliling-keliling ke komunitas-komunitas seperti ini. Anak-anak muda yang soleh, ini solehnya nggak perlu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu ketika kita bertanya tentang begini, antum kapan nikah? Ya kan? Begitu kita tanya kapan nikah, memang jawabannya ini nggak bisa kita paksakan ya, kita nggak bisa vonis. Jawabannya kan rata-rata begini, ini Kang, masalah kerjaan ini, maisha belum selesai. Jadi Aisyah itu susah didapatkan kalau maisha belum. Jadi di dalam maisha ada Aisyah. Nah, katanya begitu, ya. Jadi maisha ini atau penghidupan ma'asya, ya. Waja'alna nahara ma'asya, penghidupan ini jadi isu yang sangat luar biasa fundamental di kalangan orang-orang soleh kayak kita. Jadi begitu orang soleh tidak berdaya, dia tidak bisa beribadah dengan paripurna. Ini saya ulangi sekali lagi ya. Ketika ada orang soleh yang tidak berdaya, tidak punya penghasilan, dia tidak bisa beribadah dengan izah dan paripurna yang hebat. Nak, mau kemana nak? Teras dakwah, ngaji mulu, cari kerjaan apa? Nggak enak tuh. Kita dapat begituan nggak enak, serius. Akhwat juga nggak enak. Ya Allah nak, jilbabnya jangan lebar-lebar. Jadinya kalau lebar-lebar nanti jodohnya susah. Ada kok, mah jodoh tenang aja. Ikhwan overstock misalnya gitu ya. Tapi kan ikhwan overstock gini, kapabilitas untuk melamarnya aja kan bergetar di pintu gerbang ini. Ya. Baru assalamualaikum ting tung, bapaknya ngomong siapa kabur, dah jadi om, nyerah om ya Allah gitu. Nah maka dari itu mari coba kita ngaji ayatnya ya di surah Ibrahim ayat 24. Surah Ibrahim surah ke-14 ayat 24 ini adalah salah satu fundamental filosofi yang saya pegang. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha tsabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Alam tara kaifa daraballahu mathala, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menghadirkan permisalan kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah itu, kalimat tauhid itu, la ilaha illallah itu, jika dia bersemayam pada jiwa seorang mukmin, maka asluha tsabit, dia seperti pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah. Jadi kalau pohon punya akar menghujam, angin gimana pun dia nggak bakal goyang itu karena menghujam. Ini namanya keimanan. Utang boleh banyak, Allah Al-Fatah Ar-Razzaq, itu keimanan. Ya, persaingan menikah boleh berat, ya kan? Sengit, tapi insya Allah jodoh di tangan Allah dan Allah punya kuasa. Ya, jodoh tidak ditentukan oleh IPK, tidak ditentukan oleh pekerjaan. Allahu Akbar. Nah ini asluha tsabit, ya kan? Nih ikhwan-ikhwan dapat motivasi hari ini. Coba perhatikan sama-sama. Asluha tsabit, coba. Asluha tsabit. Wa faruha fis sama, coba. Wa faruha fis sama. Kesolehan itu di bawah tanah dia nggak kelihatan, tapi kekokohannya kelihatan, tapi akarnya nggak kelihatan. Wa faruha fis sama, di atas tanah dia menjulang tinggi, hebat, gagah. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha, dan bisa memberikan rasa buah yang manis bagi sesama. Artinya yang namanya keimanan itu dia butuh 3 konsekuensi yang harus terlihat di diri kita. Apa itu? Kokoh, lalu pondasinya dari luar kelihatan gagah, hebat, ya. Maksudnya gagah hebat ini bukan sombong-sombongan, artinya dia bisa tegak, menjulang tinggi dan bisa ngasih manfaat. Sekarang gimana mau gagah kalau misalnya ya Anda hidup dibiayai oleh kakak Anda hidup dibiayai oleh ipar Anda hidup dibiayai oleh sepupu Anda. Suatu hari seorang soleh mengajak iparnya sholat. Abang, ayo kita sholat, sudah azan zuhur. Apa kata iparnya? Perhatikan ini kisah nyata. Apa kata iparnya? Anda saja dulu yang sholat sampai Tuhan Anda bisa bayar SPP. Karena selama ini saya yang bayarin SPP anakmu. Ya, dakwah ini kalau nggak punya izah repot. Makanya di ayat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'aizzatin
Aizzatin 'alal kafirin. Jadi generasi pengganti itu punya izah. Kalau musuh bawa Alphard, kita bawa Alphard. Itu namanya izah. Hah? Halo. Kalau dia bawa tank, kita bawa tank. Dia punya kapal induk, kita punya kapal induk. Itu namanya izah. Palestina ini nggak bisa selesai, salah satu. Oke, ketakwaan yang kedua, roket lawan layang-layang, kapan tuntas? Iya kan? Itu perjuangan bagus. Tapi kalau diterusin roket sama layang-layang, kapan tuntas? Karena kita nggak punya izah. Nah, kembali ke kita ini isunya kawan-kawan sekalian. Soleh good, salat 5 waktu good, qiyamul lail good, tahajud good, duha good, ya, tilawah Quran good. Tapi ketika kita tidak mengindahkan, kita cuek sama profesi kita cuek sama karir kita di kantor. Ini nanti nyambung semuanya. Kita cuek sama karir kita di kantor. Rajin bodoh, rajin malas, sama saja gaji ini. Lebih baik kita main soliter, ya. Malam ngaji teras dakwah, besok kerja ngabisin waktu sambil main Mobile Legend, ya kan? Sambil main Counter Strike. Kita nggak punya daya dorong, kita nggak punya karir yang luar biasa, kita nggak punya semangat untuk berkarir. Ini jadi isu karena kadal fakr ayyakuna kufron, ya. Jadi kefakiran itu dia dekat kepada kekufuran. Jadi masya Allah. Nah, ngaji kita hari ini adalah bagaimana kita kemudian bisa berdaya. Ini caranya seperti apa? Siap? Siap. Poin pertama, kawan-kawan sekalian, yang saya ingin semai di kawan-kawan sekalian adalah yang pertama, ini dia kuncinya. Di dalam Islam itu ada sebuah paradigma. Di hadis itu begini: barang siapa yang dia mengenal dirinya, insya Allah dia mengenal Robnya, ya. Jadi mengenal diri, ma'rifatun nas, itu adalah jalan dia mengenal Robnya, jalan dia mengenal misi hidupnya. Maksudnya apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah Robmu ketika ingin menjadikan manusia itu khalifah. Apa itu khalifah? Pengelola kehidupan di muka bumi. Jadi manusia ini 6 miliar ini ada di muka bumi atas tugas masing-masing. Perhatikan ini, 6 miliar manusia ini atas tugas masing-masing. Bisa gak kehidupan jalan 6 miliar manusia pilot semua? Bisa gak? 6 miliar manusia dokter semua? Bisa gak? Horor Pak, saling suntik menyuntik. Ya gak? 6 miliar manusia motivator semua, apa yang terjadi? Ribut Pak. Kamu bisa, kamu juga. Iya. Iya, kapan kita kerjanya Pak? 6 miliar manusia motivator semua, repot. Allah udah bikin. Ada yang emang jadi motivator, bisa di panggung. Ada memang dia yang tekun, pemalu, tapi kalau ngerjain keuangan selesai. Ada memang dia yang berpikir meluasnya lambat, tapi berpikir mendalamnya detail. Itu udah bagi-bagi kita udah. Nah, maka dari situ di sini yang kadang-kadang umat Islam, terutama umat muda muslim ini yang kurang memahami adalah usia udah 30, usia udah 40 tapi nggak kenal berlian dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sebaik-baiknya bentuk. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Artinya kita diciptakan ini sudah punya berlian diri. Saya sekarang ketemu, ya, umur 40 tahun lebih, S1, ya, karir masih nggak jelas, tinggal kesana kesini. Saya tanya, Kang, kenapa kira-kira begini ya? Saya tanya, jadi Akang itu sebetulnya kemampuannya di mana? Itu dia, Kang, kata dia. Itu dia yang sekarang ini saya nggak bisa mendefinisikan. Jadi seseorang itu karirnya itu nggak jelas karena dia nggak bisa mendefinisikan siapa dirinya dengan cepat. Ini bukan masalah transkrip. Saya harus tahadus binikmah, ini bukan maksud menginspirasi, tolong jangan disalahpahami. Saya ITB angkatan 2004, teknik perminyakan. Bravo ini ITB 2006 lulus, kerja 7 tahun di Irak, gaji besar, tabungan banyak. Saya drop out dari ITB, lulusan SMA. Lalu kemudian mencari jalan sendiri, bayangin mencari jalan sendiri. Diskusi dengan keluarga, kenapa pinter ngomong, kenapa gak jadi guru. Akhirnya belajar trainernya sama Beh Jamil Azaini. Pelan-pelan belajar YouTube, belajar TEDx, belajar ilmu bisnis, memberanikan diri jadi konselor bisnis. Pertama masukin proposal di cucu perusahaan Pertamina, ya, pengisian bahan bakar gas. Dia bilang, Anda ini lulusan SMA, ini trainer di sebelah S2 Melbourne. Gimana Anda mau ngelawan ini? Gimana saya membela proposal Anda? Padahal itu ayahnya teman saya. Itu sama Rangga tuh, saya ingat banget tuh, sama Rangga saya majunya itu, ingat banget. Rangga begitu keluar, ente sih pakai cara lulus SMA gitu. Tapi kita terus asah ini kemampuan diri. Oh ya udah deh, kita lulus SMA, udah nggak usah dibahas, itu mah fakta brutal. Drop out dari ITB lulusan SMA. Tapi apa sih
Berlian diri kita, oh kita kuat nulis. Dulu masih zaman cool tweet ya. Zaman jahiliyah purbakala dinosaurus. Kuliah Twitter. Poin 1, poin 2, poin 3. Rajin banget. Akhirnya tweet itu dibaca oleh HCM Telkomsel, Human Capital Management Telkomsel, dan menghubungi saya pas saya di Tokyo. Saya juga di Tokyo kecelakaan karena Pak Jamil Azza ini nggak bisa, terus nembak saya. Panitia ngomong, Kang Randy bisa gantiin Pak Jamil ke Jepang? Oh gitu, siap, bisa. Tarif berapa? Yang penting gua ke Jepang gitu. Ini nasib trainer berkarir gitu. Pokoknya nggak usah mikir yan, pokoknya gue injek Tokyo dah, udah deh. Masya Allah. Tuh ternyata bisa masuk Telkomsel 2,5, 3,5 sampai akhirnya 25 juta. Sekarang rata-rata 15 sampai 20 juta per jam. Teras dakwah jangan tertekan ya. Ini enggak. Ini kita Kopi. Bayarnya pakai kopi. Nah ini coba lihat, coba ulangi apa? Coba kenal diri, coba ulangi apa? Kenal diri, ngaji boleh, tapi harus berani tanya sama diri. Sebetulnya saya ini gimana sih? Saya tadi Ustadz Iqbal bilang, Masya Allah, jangan kemudian jadi pekerja. Kalau saya sih gini, fairness aja ya. Anda misalnya masuk BUMN, jadi pekerja, cocok tuh, ya udah tembus, seriusin. Saya suka ngomong sama teman-teman di BUMN kalau ngisi Garuda, wah Kang Randy, kayaknya saya pengen jadi saudagar gini-gini. Saya bilang, Anda di usia begini jadi senior manager berarti kepake di Garuda. Iya sih Kang, karir bagus nih. Iya, kalau Anda jadi presiden ente nggak ada gimana? Repot, ente jangan keluar, sabar. Yang bilang sabar. Maksudnya gini kepada teman-teman, kalau emang pekerja nggak apa-apa kerja. Kalau emang itu berliannya, tapi jadi, ngerti maksudnya? Jadi pekerja ditarget sama bos poin 100, Muslim poin 150, poin 170. Ini sorry ya, saya harus buka. Saya ngajar di Telkomsel, begitu ngajar yang deket-deket ke saya, sorry, anak muda non Muslim tanya, Kang ini maksudnya apa? Kang kalau saya begini gimana? Aneh, bingung nih, ini Muslim pada kemana? Saya suka bilang nih sama teman-teman Muslim, calon CEO Garuda, calon CEO Telkomsel, aduh Kang Masya Allah, kagak deh. Bukan deh Kang. Jangan deh Kang, kagak deh. Jadi persepsinya kacau, daya berkarirnya kacau gitu. Dan ini dibahas di Rolls-Royce Masjid BUMN, di Rolls-Royce Masjid Corporate. Kalau udah sholat tuh refleksnya malah nggak karu-karuan. Begitu udah sholat, soleh untuk apa dunia? Untuk apa diperjuangkan semua ini? Semua ini fana. Nggak bisa gitu bos. Al-Fatih yang kita bangga-banggain, saya rasa udah diceritain di sini ya. Umur 21 tahun itu bisa tembusin 3 benteng. Itu antara kompetensi tahajudnya, kompetensi ruhiyahnya, sama kompetensi dunianya imbang. Ngerti kimia, ngerti fisika, ngerti mekanika kuantum. Makanya dia bisa menang. Oh ini dibom gimana nih? Oh ini lewat mana nih? Oh kita naikin lewat gunung, elevasinya berapa derajat? Supaya naik 40 kapal berapa derajat? Maaf kalau blow on gak mungkin menang. Naikkan kapal ke atas gunung. Caranya Panglima, pikirin loh, itu gak mungkin Pak. Pasti Al-Fatih punya. Al-Fatih belajar, oh gaya gesek, oh dilumuri lemak, oh kumpulin galang-galang, mikir. Karena dari 9 tahun, 12 tahun itu dia ahli fisika, ketemu matematika, ketemu persamaan, ngerti ilmu angin, anatomi, geologi, dahsyat. Bikin meriam gede sampai badan kita bisa masuk, dahsyat. Jadi ini yang hilang dari teman-teman Muslim. Apa yang hilang dari teman-teman Muslim adalah kapasitas keduniaan yang dilupakan. Menurut saya di Teras Dakwah ini perlu kita nanti imbangin juga. Ada public speaking sedikit, ada how to walk to interview, how to walk interview, walk in interview. Banyak dari kita ilmu interview aja gagal. Assalamualaikum, masuk. Assalamualaikum. Namanya siapa? Adi Bu. Oh, Adi gimana, coba ceritain, bisa kamu apa? Masya Allah Bu, saya orang biasa. Saya tidak bisa apa-apa. Loh ini salah tempat. Ente lagi ngelamar, ente lagi ditanya bisanya apa, ente bilang saya nggak bisa apa-apa, saya manusia biasa. Jadi Anda mau kerja di mana? Di mana Ibu mau menempatkan saya? Aduh. Generasi Muslim itu Anda bisanya apa? Oke Bu, gini ya, saya SMA di sini, saya pernah ngurusin kepanitiaan ini. Saya waktu di kampus saya ngerjain ini, saya pernah mimpin sekian kepanitiaan, saya pernah rugi sekian, saya pernah kelilit utang sekian, saya pernah dikejar-kejar orang, gitu loh harusnya ngomongnya. Nah, saya pernah menyelesaikan ini, saya pernah menyelesaikan itu, gini dan ini. Oh mantap. Kira-kira
Apa kontribusi Anda bagi perusahaan? Setelah saya survei di Wikipedia, Bu, perusahaan Ibu ini 12 tahun bergerak di sisi maritim, servis pada kapal. Saya tahu dari hulunya ini, hilirnya ini, dan saya merasa bahwa saya pintar komunikasi. Saya akan masuk ke titik marketing. Jika Ibu berkenan, saya izinkan saya untuk masuk staf marketing. Berapa saya harus bisa gaji kamu? Izinkan saya tunjukkan performa saya 3 bulan, setelah itu kita bicara lagi tentang gaji. Gitu, Bos. Lah ente, gimana saya bisa gaji, Bu? Gimana Ibu saja. Yang penting Ibu ridho. Loh kamu nih walk in interview loh, ndak ada skillnya apa rek. Jadi kasihan bro ya. Satu, kalau nanti nggak kenal diri, nggak kenal kapasitas diri, kasihan. Kasihan siapa? Kasihan muslimah kita di balik tabir itu, yang menunggu Anda melamar. Kalau dia boleh bawa spanduk, dia pasti bawa. Aki cepatlah gitu. Tapi karena disuruh sopan, dia sopan. Hanya mengadukan di tahajud. Doa itu berkeliweran gitu, demo. Dan Anda masih polos aja ya. Tunggu aku di batas waktu. Ente kira antrian, tunggu di batas waktu. Ente emang bis ya. Oke, satu, mengenal potensi diri. Dan itu enggak apa-apa Pak ahli, saya ini kimia Kang. Ya sudah, ya setelah kimia. Tapi kamu hari ini tuh passionnya di mana? Iya Kang, banyak yang muji desain saya bagus. Ya sudah, desain grafis, bismillahirrahmanirrahim. Dan teras dakwah ini nanti harusnya menjadi latihan dan tadribul amal potensi itu. Kalau Anda masuk ke perusahaan nyoba-nyoba potensi, gagal, sudah difatwa nggak bener. Tapi kalau Anda di sini salah kan dimaafin kan. Afwan akhi gitu ya. Nah ini paling bagus, ini jadi lab. Dan saya rasa manajemen teras dakwah ridho ini jadi lab. Ayo siapa relawan mau desain, ayo siapa relawan yang mau bikin poster, ayo siapa yang mau bikin copywriting, latih dirimu di sini. Oke, yang kedua saya minta setelah ngumpul-ngumpul begini, yang dibangun adalah sinergi. Yang dibangun adalah apa? Sinergi. Saya tahu nih dari aromanya ada yang punya ruko kosong tapi nggak ada yang bisa bisnis. Ada yang sudah terlanjur nyewa kios 12 bulan, setahun, baru jalan 3 bulan sudah kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Masih ada 9 bulan loh, Anda sudah bayar sama pemilik ruko. Coba sinergi di sini. Aku punya lahan, aku gak punya ide. Loh, aku bisa nanam. Oh, aku bisa jual. Sinergi. Saya punya konsep ya. Serikat Saudagar Nusantara ini kan besar cepat karena MBP namanya. Mentoring Bisnis Pekanan Nusber, Nusantara Berdaya. Mungkin teman-teman sering dengerin ada yang pakai ininya ya. Ini sekte saya ya. Jogja Berdaya ya. Jogja Berdaya, Bantul Berdaya, Sragen Berdaya. Nah, itu tuh kegiatan gratis. Teman saya nyindir saya begini, Mas Randy, kamu ngegratisin mentoring bisnis pekanan gitu. Yang datang itu bukan pengusaha, Mustad Afin gitu. Yang datang tuh malah duafa gitu. Bukannya malah pengusaha, malah teman-teman mikro, usaha mikro yang omsetnya di bawah 300. Saya lalu bilang sama dia begini, bro, perhatikan ini. Orang susah, ketemu sama orang susah. Setiap pekan ketemu, insya Allah akan menemukan jalannya sendiri. Bener. Aduh pusing, kenapa Pak? Saya punya bolu nih, bingung jualnya gimana. Oh Bapak mending punya bolu, saya gak punya produk. Oh iya, ente gak punya produk. Iya bener gak punya produk. Oh ya udah dijualin nih ya. Saya bisanya bikin gak bisa jual. Itu rata-rata Pak. Ente bisa cek di sini, yang tekun bikin itu gak bisa jualan. Bukan fatwa ini. Orang yang tekun itu tekun, begitu jualan deg-degan. Tapi yang bisa jualan disuruh buat tekun, buyar. Ini sudah keseimbangan yang Allah hadirkan. Jadi marketer aja lah pokoknya. Marketer. Nah, sinergi di sini. Saya punya mobil box nggak kepake, sinergi di sini. Saya punya mobil nggak kepake, sinergi di sini. Jadi teras dakwah ini harus punya namanya database atau logging database sinergi. Jadi Anda bisa apa, kira-kira ini apa kesempatan yang bisa dilakukan. Jadi supaya apa? Teman-teman ngaji dan teman-teman berdaya. Ini penting. Makanya saya suka di sini ada banyak bisnis, ada banyak unit-unit ya, Masya Allah. Ini kalau misalnya terus rame-rame begini, kita kelola infak produktif, nanti nazirnya 30%, teras dakwah punya 70%, Anda bisa punya bisnis di mana-mana.
Anda bikin manajemen yang rapi, tulis, masukin Qatar Foundation, Abu Dhabi Foundation, bisa turun ribuan dolar. Anda bisa develop macam-macam, sah, halal, legal. Nah, ini yang dibutuhkan. Yang kedua adalah apa? Sebelum ke situ apa? Sinergi. Sinergi ini teman-teman teras dakwah memfasilitasi. Sinergi, ayo. Apa kompetensimu? Nah, kurang lebih begitu ya. Apa kompetensimu? 1, saya belum menemukan kompetensi saya misalnya. 2, apa yang Anda punya? Motor, sak helm-helmnya misalnya kayak gitu. Kira-kira apa yang mau Anda kontribusikan? Siap jadi kurir, siap jadi apa? Itu kita database. Jadi kita tahu sebetulnya nih teman-teman lagi butuh apa. Jadi jangan sampai ngaji, ada teman kita sulit, kita nggak tahu. Bisa jadi kan di sini ada yang butuh karyawan, betul? Kalau Anda jadi pengusaha, lebih tenang mana? Ngerekrut orang nggak jelas atau ngerekrut jamaah teras dakwah? Mending ngerekrut jamaah teras dakwah yang sudah sama-sama ngaji, sama-sama satu nilai. Bismillah. Nah, yang ketiga, membangun teras dakwah menjadi kekuatan sosial. Apa? Membangun teras dakwah menjadi kekuatan sosial. Ini sudah ada YouTube-nya ya. Sekarang boleh nggak di YouTube-nya kita tulisin begini? Untuk mendapatkan nasihat WA satu arah, silakan ketik nama, domisili, kirim ke nomor WA. Boleh nggak begitu? Boleh. Jadi Anda ngajinya di teras dakwah, tapi jamaahnya nanti dari seluruh dunia. Satu grup WA 250, berarti Anda punya 4 grup WA 1000 jamaah. Bisa ngikutin? Anda punya 40 grup WA 10.000 jamaah. Anda punya 400 grup WA satu arah, kan sekarang bisa satu arah tuh. Hanya moderator yang bisa ngepost. Anda punya 400 grup WA berarti 100.000. Terus kalau misalnya mereka sudah funneling, mereka sudah engage sama teras dakwah terus upload. Kami mau buka usaha roti 300 juta, silakan infak produktif bagi para jamaah. Kami mau perluasan teras, kami ingin membeli 10 rumah di sekitar kami. Nah, ini ada sekitar sekian M, kami mau restrukturisasi infrastruktur misalnya. Itu Anda punya 100.000 jamaah, Masya Allah. Muslimah hijrah, muslimah ekstrim ya, Ustazah Mirani bikin model, dia punya grup WA. Itu pernah kita exercise untuk pengumpulan dana Majelis Doa Saudagar Nusantara 800 juta within 1.5 week, 1,5 minggu. 800 juta. Jadi sampean sudah Zaki Ahmad bicara di sini ya. Saya itu sebetulnya ini untuk subuh. Tadi tak pakai sholat maghrib ya, jadi sudahlah tak pakai aja gitu. Saya sih ya Syekh Randy sudah di sini. Lah Anda bisa maintain macam-macam. Nah, ini yang namanya coba sama-sama kekuatan sosial. Jadi teras dakwah sebagai kekuatan sosial. Teras dakwah ini yayasan atau apa Mas? Boleh. Yayasan. Alhamdulillah nih yayasan, berarti badan hukum ada. Yayasan bikin proposalnya PDF, share. Yayasan melis donatur. Saya rasa kalau muslim senior pengusaha ngelihat dakwah begini berbesmili Pak. Saya aja ngelihat antrian motor, Masya Allah. Ternyata nggak cuma konser aja yang bisa rame ya, Masya Allah. Kalau Anda bisa nyentuh pengusaha-pengusaha, terus tanya, Pak, mau nggak jadi donatur tetap dan izinkan kami, boleh nggak kami tagih? Komitmen aja Pak, sebulan sekali berapa? Oke, saya 1 juta Mas. Anda ketemu 1000 pengusaha begitu komit 1 juta, 1 miliar. Mas, 1 miliar. Coba bayangkan 1 miliar itu kalau dibelikan cireng berapa banyak gitu. Kalau dibelikan sate kelatak itu 1 miliar itu berapa banyak. Nah, ini namanya kekuatan sosial. Coba list donatur, senior-senior kita, Mas mau bantu teras dakwah sebulan berapa? 500.000 nggak apa-apa, 100.000 nggak apa-apa, 5 juta nggak apa-apa gitu kan. Ya aku 2,5 juta lah untuk anak-anak. Misalnya dia pengusaha besar, udah 2,5 juta. Itu ketemu 100 saja, itu sudah 2,5 M. Sudah 250 juta. Teras dakwah punya apa? Punya pemasukan bisa 1 M, 2 M. Nah dari situ malah nanti teras dakwah bisa punya cabang di mana-mana, bangun infrastruktur di mana-mana, bahkan bisa menggaji orang profesional di teras dakwah. Saya waktu diminta pemuda hijrah, tapi saya nggak tahu perjalanannya seperti apa. Teman-teman Ustadz Hanan Ataki di pemuda hijrah, the shift itu ya, shift itu. Waktu itu isunya adalah ketika anak-anak muda ini mau fokus ngerjain dakwah, mereka kerja, gitu loh. Jadi mau fokus ngerjain dakwah, kerja. Saya bilang dakwah nggak boleh pakai waktu sisa. Emang ente kerja berapa gaji? 7 juta. Masuk the shift gaji 7 juta. Itu, dakwah nggak gaji 7 juta. Masa kita hidup dari dakwah? Loh tapi saya tanya, diskotik ini ada direkturnya nggak kira-kira?
Diskotik itu ada manajernya nggak? Waktu sisa atau waktu profesional? Anda pernah ketemu nggak poster dicari relawan diskotik? Pernah nggak? Diskotik itu pakai manajer pemasaran, pakai manajer program, pakai manajer promo. Kalau dia coba di Jogja ini Anda keliling-keliling ke lewat tempat-tempat maksiat itu, billboardnya itu luar biasa, tebel, pakai plat besi tegak di tengah jalan. Lah kita teras dakwah pakai bambu, were. Lah dakwah ini ndak boleh pakai waktu sisa, berat. Halo pengurus, aku nggak diundang lagi Ropo. Telak banget. Aku nggak diundang lagi Ropo. Aku terus terang aja. Ya ayuhal pengurus. Teras dakwah ini ndak boleh pakai waktu sisa. Jadi kalau perlu kita gaji pengurus itu ketua yayasan 10 juta. Manajer marketing 7 juta, tapi kasih tanggung jawab ngumpulin 2M sebulan. Rapo mas? Rapo? Iya kan? Takbir. Jadi kalau bisa kita ngaji begini itu ya bagus ya, ada air nggak Kelata berwarna gitu bagus. Cuma kalau bisa ada box, ada ayam, ada segitulah. Jadi Prasmanan. logistik itu loh kan. Prasmanan. Ngaji tanpa logistik anarkis. Ya toh? Lah ini juga ada, Masya Allah kayaknya itu Ustadz Ruli ya, Pondok IT ya, Ustadz Ruli ya. Masya Allah tepuk tangan untuk Ustadz Ruli itu yang punya Pondok IT. Bukan ya? Oh iya Masya Allah. Nih saya ngelihat tadi ke pondoknya sore ngaji kitab, langsung dilatih IT, ada pondok koki, pondok auto. Lah ini yang bener gini, diajari ngaji, diajari kompetensi, bisnis modelnya cari donatur. Nah saya rasa teras dakwah harus bergerak ke sana. Karena apa kawan-kawan sekalian? Tanpa kompetensi kita cuma bui. Jadi saya pernah dicurhatin oleh seorang ibu, Kang Randy, anak ibu soleh Kang Randy. Subuh itu Kang Randy, ngaji di rumah teh, aduh soleh bager. Ibu teh sampai nggak tega negur. Kenapa negur? Kenapa bu? Nggak kerja. Jadi Anda soleh ngaji sholat, tapi Anda nggak ada kerjaan, itu gelisah orang tua. Nanti kan jadi ini aliran sekte mana gitu kan. Kayaknya mengharamkan bekerja. Jadi pikiran orang tua kita ini kemana-mana gitu. Jadi jangan begitu kawan-kawan sekalian. Jadi kalau soleh nggak berdaya ini jadi fitnah. Woi selain ngomong aja bisnis nggak bisa. Begitu kita ke Paradis Batik ya kan, ownernya pakai Velfire, anak muda gagah Mas Ferry, punya Iza gitu kan ya. Enak kita salaman juga. Enak gitu loh. Enak memang antara rupiah dan energi itu iya kan? Halo. Kenapa sekarang ini lisan kita ini gak kuat? Kalau Anda lihat ya, kenapa kemudian Islam itu begitu melesat ketika pasca Madinah? Coba pelajari sejarah. Fase Makkiyah itu Rasulullah dakwah 13 tahun, followernya 400-an. 300 yang hijrah, yang sudah beriman di Madinah 70-an, lalu kemudian yang hijrah ke Habasyah sekian, total kurang lebih 400. Tapi Haji Wada 10 tahun Rasulullah di Madinah itu 149.000 umat Islam. Pertumbuhannya itu eksponensial. Kenapa? Karena di Madinah itu terkonsolidasi 3 hal. Ideologi, people, and material. Mal. Jadi ideologinya ada, manusianya ada, areanya ada, dan sumber dayanya ada. Coba Anda, saya pengen Anda fair lah berpikirnya. Andalusia itu takluk di tangan Tariq bin Ziyad tahun berapa? 92 Hijriah. Itu letaknya di Spanyol. Pusat pemerintahan Islam di Nabawi, di Madinah. Anda tarik garis ya, dari Madinah naik ke utara, tembus Eropa sampai Spanyol penaklukan Tariq bin Ziyad. Kira-kira kalau jalan sebegitu jauh berapa onta yang kita potong? Raja Ferdinand bisa kalah, kira-kira pedang lawan apa? Pedang lawan bambu runcing atau pedang lawan pedang? Kira-kira begitu. Jadi 92 Hijriah Tariq bin Ziyad itu bisa mengalahkan Andalusia itu Raja Ferdinand, karena memang Islam itu terkumpul antara kesolehan dan kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan ekonomi. Makanya setiap ayat jihad itu selalu diawali jahadu bi amwal wal anfus. Jadi diawali dulu dengan logistik, baru kemudian diri. Karena diri tanpa logistik dia nggak bisa pergi kemana-mana. Perang maju, oh iya siap. Pedangnya mana? Rene. Oh susah.
Ayo kita jalan 1000 kilo, untanya nggak ada, pasukan logistik nggak ada, koki nggak ada, bawa air nggak ada. Sing sabar, insya Allah Allah membantu. Wah, susah Pak, ini harus diukur. Ini kita bawa 10.000 pasukan, kita motong berapa unta? Anda coba bayangkan, makan 3 kali sehari, berapa unta yang dipotong setiap makan, tendanya berapa banyak, pedangnya berapa banyak, logam yang dicairkan berapa banyak. Ini semua duit semua. Saya nggak ngajarin perang ya, ini sudut pandang keekonomian pada 14 abad yang lalu. Tolong jangan dipotong ya. Ini kalau dipotong saya nanti jadi dipersalahkan lagi, jadi viral lagi ya, repot. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ini 3 hal. Coba sama-sama kenali diri. Halo, coba ulangi, kenali diri, bangun sinergi, dan jadikan teras dakwah punya kekuatan sosial. Sudah ya. Saya rasa ini sudah benar langkah kita. Karena menurut saya platform yang kurang di antara dunia Islam hari ini itu adalah platform sosial seperti ini, di mana kita bisa duduk bersama, berkomunikasi bareng-bareng. Nah, platform ini yang harus kita buat. Ya, mohon maaf, nun sewu, saya juga sedang mengedukasi masjid, tapi hari ini masjid-masjid kita kurang begitu open. Habis ba'da isya, ada yang berdoa terlalu lama, marbot sudah mutar kunci. Kerincing, masih nggak bergerak juga, lampu dimatikan. Tinggal lampu mihrab. Masih nggak bergerak juga, semua pintu ditutup kecuali pintu yang di luar. Jadi untuk berdoa saja di masjid beberapa ini dilimitasi. Nah, ini ada teras dakwah ya, tempat yang terbuka, masya Allah. Lanjutkan terus, mudah-mudahan ini jadi kebaikan. Cuma satu saya minta, apa? Soleh berdaya. Coba ulangi. Ayo coba sama, asluha thabit, far'uha fisama. Nah, jadi di atas tanah itu far'uha fisama. Oh, bangunan dakwah indah. Nah, itu far'uha fisama. Oh, anak muda muslim indah. Ya, kendaraannya nggak mahal tapi bisa gelinding. Ya, itu tuh penting. Kendaraan yang baik, rumah yang luas. Coba cek hadis itu, masya Allah. Kalau kita ngikutin itu, kita akan ketemu kalau kita punya rumah tuh harus luas sekali. Anak laki-laki dan anak perempuan tidak boleh satu ruangan, tidak boleh satu selimut, berarti twin bed loh. Ini kan, ada area privat, ada area publik. Ini luar biasa. Langsung di kepala kita tipe 500 meter persegi. Lah sekarang rumah-rumah umat Islam apa? Begitu masuk ya bapaknya, mamanya, ya anaknya, semuanya ngumpul di situ. Ya, jadi kita susah ini menerapkan Islam dengan kafah. Begitu saja, mohon maaf jika terlalu liar ya. Saya jarang ngisi di sini ya. Semoga bisa diundang kembali suatu saat ya, dan diizinkan bicara kembali. Semoga menghibur karena dicampur dengan stand up komedi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.